Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Itu patut kita syukuri karena Nabi memberikan isyarat tidak setiap orang beriman itu ringan menunaikan sholat subuh. Dan di antara sekian orang beriman, kita yang diringankan dan dimudahkan untuk menunaikan berjamaah. Semoga dengan itu Allah memberikan keberkahan kepada kita, seperti dijanjikan oleh Nabi SAW bahwa keberkahan itu melekat dalam setiap awal dan subuhnya. Teman-teman sekalian, kedudukan itu sebetulnya bukan sekedar pilihan, tapi itu ketetapan yang Allah amanahkan. Terdapat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, hanya Allah yang berkehendak menitipkan kedudukan pada siapa yang Ia kehendaki. Jadi kalau siapapun berusaha sekeras-kerasnya untuk terpilih, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan titipkan amanah kedudukan itu. Dan Allah yang berkehendak untuk menukar dan menggantinya dengan yang lain ketika Ia kehendaki. Tapi yang hebat, ayatnya belum selesai. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ketika saya titipkan kedudukan itu, kata Allah, engkau bisa memilih. Apakah engkau ingin mendapatkan izzah, karisma, kekuatan, keberanian dan kehebatan yang dibanggakan, atau justru engkau gunakan kedudukan itu untuk berbuat sesuatu yang hina sehingga engkau terhina dalam kehidupan? Maka Allah contohkan orang-orang terbaik yang dititipi kedudukan supaya mudah untuk menirunya. Di situ ada Talut yang mengalahkan Jalut. Di situ ada Daud yang dikira kecil tapi luar biasa pengaruhnya, punya karisma. Di situ ada Sulaiman alaihi salam. Di situ ada puncaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga Allah abadikan kisah yang terhina supaya tidak bisa ditiru di masa depan, bukan untuk jadi dongeng yang dikisahkan. Di situ ada Firaun dengan Haman dan turunannya. Ia berkongsi dengan pengusaha hitam bernama Qarun. Dia juga minta saran kepada orang-orang intelek tapi menyesatkan seperti Haman. Maka Allah hinakan sampai akhir zaman dengan menenggelamkan di lautan dan abadi jasadnya disaksikan. Orang yang menyaksikan itu bukan untuk bercerita apalagi selfie dengan mumi Firaun. Tapi Allah berkehendak supaya jadi pesan. Di situ ada Namrud. Nah, kita insya Allah berdoa mudah-mudahan Kang Emil atau Ridwan Kamil sesuai dengan namanya, Allah berikan keberkahan-keberkahan dan bimbingan supaya memilih yang pertama dan menghindari bagian-bagian yang kedua. Sudah ada Fir'aun Kang Emil, dan jangan bersaing dengan Fir'aun, tidak akan menang. Tidak akan menang. Ya, segenap kekuatan apapun dikerahkan tidak akan unggul dibandingkan dengan Fir'aun. Karena itu tadi saat kita sholat subuh itu imam kita membacakan surah Al-Hijr dari ayat 26 rakaat pertama sampai ayat ke-50 setidaknya. Di situ Allah kisahkan makhluk pertama yang merasa congkak punya kedudukan. Ya, namanya iblis. Diminta oleh Allah untuk patuh, dia tidak mau patuh. Kenapa kamu tidak mau patuh? Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ketika kalimat saya lebih hebat muncul pada siapapun, dalam kondisi apapun, pengusaha merasa lebih hebat, ustadz yang merasa lebih hebat, pemimpin yang merasa lebih hebat, maka kalimat merasa hebat itu, itulah awal mula yang menjerumuskan menuju kehancuran dari apa yang dirasakan. Ini hal yang pertama kali. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan titipan apapun, ada uraian yang sangat indah di ayat tadi.
Coba kita pelajari, koreksi dulu apa yang paling bermaslahat bagi kehidupan di masa datang. Lalu Allah berikan pilihan. Kamu ingin neraka jahanam dengan 7 pintunya, apa ingin surga dengan segala turunan kemuliaannya? Tapi yang indah, di rakaat yang kedua tadi, dibacakan ayat di surah Al-Qamar, surah ke-50. Dimulai tadi, Qaf, surah Qaf, surah ke-50. Ya? Itu dibacakan sampai ayat ke-25. Saya kira 2 surah dan 2 bagian yang dibacakan tadi itu ada hadiah terindah apa untuk khususnya Kang Emil pada saat ini. Apa imamnya juga bisik-bisik dengan Kang Emil sebelum dibacakan tuh. Karena pesan-pesannya kuat itu Pak Ridwan. Baik, saya mau ingin ambil kisah di ayat ke-22 dulu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ini sebetulnya ayat akhirat. Ayat akhirat. Ada orang-orang yang di dunianya buta, tidak melihat. Buta ditafsirkan 2. Tidak mau melihat kebaikan yang telah disampaikan oleh Allah lewat petunjuk Rasulnya. Kata Allah, ini jujur itu baik. Maaf, dusta itu kotor. Kata Allah, ini tawadhu itu baik, sombong itu buruk. Tapi dia tidak peduli, buta dengan itu semua. Matanya melihat, tahu itu semua, tapi kemudian hatinya buta untuk mencerna. Itu di Quran surah ke-7 ayat 179. Ada yang ditafsirkan yang kedua, memang benar-benar tidak melihat, kemudian di akhirat itu dibuka semuanya. Jadi yang tadinya buta dengan nilai-nilai kebaikan, Allah buka di akhirat kelak nanti seperti apa dampak kebaikan itu dan seperti apa dampak dari keburukan itu. Tapi saya ingin tunjukkan kisah lain di balik ayat ini yang pernah dipraktikkan oleh seorang ibu. Dialah ibu dari seorang ulama besar, imam besar, namanya Muhammad. Kang Emil pernah dengar namanya Muhammad? Imam besar. Kalau Imam Al-Bukhari kenal? Oh. Kenal di mana? Sebentar, coba manitia minta mic-nya satu ya. Boleh ada mic lagi? Baik. Alhamdulillah, nah supaya ada. Ini spesial ya, karena di antara pengajian yang saya pernah ikuti tidak pernah ada yang kenal Imam Al-Bukhari. Baik Kang Emil. Sebentar Kang ya. Jadi teman-teman sekalian, Imam Al-Bukhari itu nama aslinya bukan Al-Bukhari, bukan Bukhari tapi Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada orang non-Arab, umumnya datang ke Arab, maka dia akan memperkenalkan nama daerah. Untuk mempromosikan daerahnya atau menunjukkan bahwa saya bukan dari sini. Saya sudah masuk Islam. Buktinya Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ditutup dengan i. Kita punya guru besar Syekh Nawawi dari Banten. Tambah al-Bantani. Ada Syekh misalnya Yasin dari Padang. Syekh Yasin al-Padangi. Ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Kang Emil boleh nanti kalau ikut haji atau umrah. Misalnya kan Kang Emil dari Bandung, dari Jawa Barat. Boleh perkenalkan. Ana Ridwan Kamil al-Bandungi al-Jawa Barati. Nah, itu sah dilakukan. Nah ini Imam Al-Bukhari itu Kang, itu beliau lahir, kemudian tumbuh, usia 2 tahun ayahnya meninggal. Kemudian 4 tahun itu divonis buta permanen. Tidak bisa melihat secara medis. Nah tapi ibunya itu tidak pernah putus asa. Ibunya punya rencana dengan ayahnya, anak ini dalam keadaan apapun, dia mesti menggapai cita-cita tertinggi bermanfaat bagi agama dan umat. Maka sepeninggal ayahnya, ibunya meneruskan cita-cita itu, dikuatkan dengan doa, perjuangannya berikhtiar sebagai single parent. Maka dikirimkanlah kemudian ke satu madrasah untuk mulai menghafal Quran. Perhatikan, doa ibu yang menggantikan. Yang terlihat kurang penglihatan matanya, tapi tajam mata hatinya. Maka ketika masuk ke madrasah Quran itu dengan status murid yang paling junior, tiba-tiba gurunya kemudian mulai membimbing bacaan surah Qaf.
Dibacakan awal sampai akhir. Begitu selesai, hanya iseng gurunya kemudian menguji. Man hafidh? Siapa yang sudah hafal? Di antara sekian murid itu bahkan yang senior, tiba-tiba anak kecil yang tak melihat ini mengangkat tangan dengan lugunya dan dengan bahasa yang paling jujur di hatinya dia berkata, hafidhtu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal di dalam jiwa saya. Jadi ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Anak ini mengatakan, saya sudah hafal dalam kepala, di jiwa saya. Gurunya kemudian kaget, kagum, dan merasa penasaran, dipanggil ke depan. Ta'al ya bunai, ia meraba jalan sampai ke depan. Iqra, bacakan. Maka dimulai oleh beliau, dibacakan dari awal. Qaf sampai ke ujungnya. Kata beliau, hasbuk. Masya Allah, itu bacaan. Bukan sekedar hafal, tapi tajwidnya sama persis dengan gurunya. Sekali dengar, hafal. Maka kata gurunya, beliau paham kalau Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan. Tapi hadis tidak ada jaminan untuk mudah menghafalkannya. Quran dijamin. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali jaminan dalam Quran kemudahan menghafal Quran. Mudah. Makanya Quran itu satu-satunya di muka bumi yang karena jaminan Allah semua bisa menghafalkan. Mau anak kecil, dewasa, disebut tua, disebut muda, disebut tidak melihat, disebut melihat, dia berpotensi untuk hafal. Bahkan ada yang disebut, maaf, sarafnya terganggu, itu bisa hafal Quran. Teman-teman, kisahnya tidak berhenti di sini. Kata gurunya, Ananda dari sekarang minal an tadrusul hadis. Kamu belajar hadis. Karena melihat bakatnya tinggi, begitu pulang ke rumahnya bertemu dengan ibunya. Umi, dikisahkan. Terjadi begini. Ibunya senang, bangga dipeluk anaknya. Tapi tibalah ke penghujung kalimat yang sangat luar biasa. Kata anaknya, Ummi, uridul hadis. Bu, sekarang saya mau belajar hadis. Ibunya melihat anak ini masih dini, punya keterbatasan dalam penglihatan. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran thumma hadis. Nah, supaya nggak capek, Quran dulu baru hadis. Anaknya yakin dengan perkataan gurunya. Kata anaknya, la uridul hadis. Nanda ingin belajar hadis. Maka anaknya meraba jalan setelah kalimat itu, ingin masuk ke kamarnya. Ibunya melihat di kejauhan, meraba jalan masuk kamar. Maka di situ ketika dia masuk ke kamarnya, ibunya langsung mengambil sajadah di kamarnya. Dia bentangkan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. A'id basirat ibni. Ibunya memulai dengan al-asmaul husna. Ini petunjuk di Quran surah ke-17 ayat 111. Qul Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan atau keinginan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Sebut namanya Allah Ar-Rahman, atau pilih nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi jangan harus semua disebut. Anda butuh rizki, sebut ya Allah ya Razzaq. Nanti kalau ada kekuasaan, ada yang iseng menyakiti misalnya, atau iseng mengganggu, sebut ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Ya Allah berikan perlindungan, kekuatan. Anda misalnya sedang belajar, ingin dipercepat, sebut ya Al-Alim. Ibunya merasa, ya Allah yang maha melihat segalanya tanpa batas. Anak saya divonis tidak bisa melihat. Cari nama yang sesuai. Ya Al-Basir. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Ya Alladzi ala kulli syai'in qadir. Yang tidak punya batas dalam kuasamu. Semua mengatakan anakku tidak melihat. Engkau yang maha melihat dan engkau tidak punya batas dalam ketetapanmu. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Ibunya mengatakan yal basir, anaknya ketika masuk kamar ternyata sedang mengulang surat Qaf tadi sampai di ayat ke-22. Jadi ketika ibunya menyebut yal basir, anaknya mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu pandanganmu tertutup, tersekat, tidak bisa melihat dari apapun. Fakashafna 'anka ghita'aka. Maka mulai hari ini kami bukakan semua sekat yang menutup itu. Wa basarukal yauma hadid. Maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Ibunya mengatakan yal basir, anaknya sampai di kalimat wa basarukal yauma hadid. Maka pandanganmu mulai hari ini akan menatap dengan tajam. Ketika sampai di ayat itu, tiba-tiba terperanjat karena ia merasa ada yang baru di matanya. Dia melihat ternyata bisa melihat di sekitarannya. Maka ia kejar ibunya. Yang pertama kali dikejar itu adalah ibundanya. Ummi, laqad ra'ait
Ma, aku bisa melihat. Kejar. Ibunya yang sedang lelah berdoa sampai tertidur, ketiduran itu bangun, langsung tiba-tiba tak sadar dipeluk anaknya dengan erat. Ibunya belum yakin, dia katakan, rubbama ra'aita biqalbik. Rubbama, mungkin Ananda melihatnya dengan hatinya ya, bukan dengan mata. La, bal bi'aini, saya bisa lihat dengan mata saya. Ini ibu kenakan pakaian ini. Di samping kita ada benda-benda ini dan sebagainya. Maka berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan sejak itulah Al-Bukhari kecil mulai meniti karir dari kesuksesannya. Semua hal yang terjadi ini bukan karena ikhtiar Bukhari semata, tapi ada ibu yang selalu bersujud dalam hamparan sajadah dengan segala kekuatan yang luar biasa. Maka saya nasihatkan kepada Kang Emil, kalau berkenan, jika ibu masih hadir di samping, maka muliakan sebelum ia berpisah dan tak mampu lagi kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Dan ini diantara pesan yang kuat kita mesti pertahankan. Saya pesankan pada teman-teman, ayah dan ibu itu penting. Sejak mereka masih ada di samping kita, maka maksimalkan bakti. Saya berusaha berbakti kepada ayah, tapi sekarang tak mampu mewujudkannya. Saat kami berada di Mekah, tangan kanan saya menggandeng ibu saya. Dalam sa'i saya rasakan seperti Sayyidah Hajar memberikan yang terbaik pada Ismail. Tapi yang kiri, itu sudah tidak ada yang digandeng kembali. Itu barangkali sebagai hadiah bacaan yang disampaikan oleh imam. Saya yakin di balik kesuksesan yang sekarang diraih, ada doa ibu yang tidak pernah putus asa mengarahkan kebaikan. Berdosa kalau kepemimpinan ini kemudian menjadikan Kang Emil lalai dari berbakti kepada ibunda tercinta. Jazakallah khair. Teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.